Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak, sehat. Maaf Ibu, saya perhatikan Ibu dari tadi kok terlihat gelisah. Ada apa Ibu? Wah, betul banget, Pak. Memang saya sedang merasa gelisah. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. By the way, maukah Bapak mendengarkan cerita saya? Ya pastinya Bu, sebagai rekan pejabat Ibu, pastinya saya akan mendengarkan. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Ibu terasa gelisah? Terima kasih atas kesediaannya, Bapak. Begini, Pak. Saya kemarin sempat ditegur Bapak Kepala Sekolah dengan alasan saya itu kurang disiplin dalam waktu mengajar Bapak. Maksudnya waktu ketika di dalam jam dinas seperti itu Pak. Sebentar Bu. Oh, kedisiplinan yang bagaimana sih Bu? Itu loh Pak. Sekarang kan saya seminggu itu kan 3 kali harus berkunjung ke rumah sakit. Dan saya kan otomatis meninggalkan sekolah juga 3 kali dalam seminggu. eh, Seminggu 3 kali ini, yang sekali itu saya jadwal kontrol, yang 2 kalinya itu kan ada jadwal terapi, Pak. Kemarin kepala sekolah itu menegur saya tentang hal tersebut. Mungkin karena saya sering meninggalkan sekolah, mungkin ya, Pak. Oh, begitu ya Bu. Terus menurut Ibu bagaimana? Apa tindakan Ibu merupakan bagian dari tindakan ketidakdisiplinan atau bukan? Sebenarnya sih saya sadar, Pak, kalau saya memang kurang disiplin saat-saat ini. Tapi mau bagaimana lagi ya, Pak? Jadwal kontrol saya memang seminggu sekali itu 3 kali. Seperti yang tadi saya sampaikan itu, di situ terjadwalkan sekali untuk kontrol ke spesialisnya dan 2 kalinya itu untuk jadwal terapi. Jadi kan dalam seminggu memang harus izin 3 kali. Namun setelah selesai kalau saya sudah selesai dari kegiatan saya di rumah sakit, saya tetap kembali ke sekolah. Dan di saat itu, saat kontrol selesai pun saya selalu kembali ke sekolah. Dan kebetulan jadwal kontrolnya itu kan hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Nah, di hari Selasanya itu kan kebetulan pas jadwalnya itu di kelas saya itu sedang jadwalnya mapel agama. Jadi ketika saya pergi ke rumah sakit, di sekolah murid-murid itu pembelajaran agama. Dan setelah selesai dari rumah sakit, saya kembali ke sekolah, saya tetap mengajar siswa-siswi saya. Kemudian ketika hari Sabtunya itu, pas kebetulan itu jamnya itu kan jam olahraga. Jadi saya pun meninggalkan murid itu, mereka itu saat pembelajaran olahraga. Tapi di sini memang saya ada sehari itu hari Rabu. Di saat saya hari Rabu itu memang jadwal saya itu full, Pak. Memang pelajaran saya full. Tapi ketika saya meninggalkan kelas, saya pun terlebih dahulu saya masuk ke kelas dan saya mengondisikan anak-anak. Kemudian saya memberikan tugas terlebih dahulu di saat mau meninggalkan mereka. Jadi saya meninggalkan murid untuk ke rumah sakit itu, saya sudah meninggalkan tugas untuk mereka. Jadi saya meninggalkan mereka tidak dengan asal-asalan, saya meninggalkan anak dibiarkan saja seperti itu, Pak. Terus apakah Ibu sudah menjelaskan kepada kepala sekolah tentang alasan ini? Sudah, Pak, saya sudah menyampaikannya. Dan
Saya rasa Bapak Kepala Sekolah pun sudah mengetahui jadwal kunjung saya ke rumah sakit. Tapi sepertinya, kemarin itu Bapak Kepala Sekolah itu kurang berkenan dengan kondisi yang saya jalani, berarti hampir 2 bulan ini, Bapak. Maaf Ibu, kalau boleh tahu, menurut Ibu ada waktu yang kiranya bisa diambil supaya tidak mengganggu aktivitas mengajar Ibu atau tidak? Mmm, oh, iya ya, Pak, ya? Mungkin saya bisa, meminta jadwal terapi agak siangan ya, di saat siswa sudah pulang. Jadi, di situ saya tidak harus meninggalkan jam mengajar saya ya, Pak, ya. Walau itu cuma, sebentar dan sesekali dalam seminggu, mungkin, itu juga merupakan salah satu pelanggaran dari kedisiplinan ya, Pak, ya. Mungkin seperti itu ya, Pak, ya? Iya Ibu, ide bagus itu Bu. Menurut Ibu, tindakan yang akan Ibu lakukan seperti apa supaya nantinya kepala sekolah tidak keberatan? Sebenarnya saya sadar sih, Pak, sebenarnya saya itu memang salah karena kurang disiplin. Tapi karena tadi di saat, kepala sekolah menyampaikan teguran tersebut, suasana hati saya itu memang sedang sedikit dalam keadaan emosi, jadi saya, kemarin tuh, sempat menyampaikan alasan dengan nada yang sedikit emosi juga, Pak, dan harusnya saya tidak seperti itu. Nanti insya Allah, saya akan meminta maaf kepada kepala sekolah dan saya juga akan menyampaikan rencana saya untuk meminta jadwal kontrol, di siang hari dan semoga kepala sekolah itu, ke depannya akan bisa memaklumi keadaan saya ini ya, Pak. Iya Bu, insya Allah kepala sekolah bisa memakluminya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang? Alhamdulillah Pak, saya sudah tidak gelisah lagi karena menurut saya sudah menemukan solusi yang tepat. Alhamdulillah, semoga dilancarkan ya Bu rencana tindakan Ibu. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya Pak, saya akan segera menemui kepala sekolah untuk meminta maaf dan menyampaikan rencana tindakan saya. Terima kasih banyak Bapak atas pencerahannya. Assalamualaikum Pak. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.